Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penanaman cangkok jambu dalhari langsung di lahan. Jadi kita nggak perlu lagi pakai polybag. Kebetulan ini indukannya sudah ada di lokasi kebun, sudah dicangkok juga, dan yang akan ditanami itu tepat ada di sebelahnya. Masih ada spasi yang kosong, jadi akan saya tanami langsung dari cangkokan. Langsung saja sobat, sekarang kita akan ambil dulu cangkokannya. Ini di depan saya ini adalah pohon jambu dalhari, sudah berbuah juga, tapi karena memang belum dipangkas, daripada saya pangkas mending kemarin dicangkok dulu ya. Kita manfaatkan untuk dijadikan bibit. Dan alhamdulillah sekarang usianya sudah 1 bulan lah. 1 bulan kalau lebih sedikit. Ini cangkokan sudah seperti ini kondisinya. Ciri-cirinya seperti ini sobat, akarnya sudah berwarna kecoklatan, sudah gondrong. Ini tandanya sudah siap tanam. Sekarang kita lakukan pemotongan terlebih dahulu. Nah, ini cangkokannya ada 2 sobat. Ini yang satu lebih kecil dan akarnya belum terlalu lebat. Ini akan saya potong, saya bawa pulang nanti dijadikan bibit tabulam pot. Sementara yang besar ini yang akan saya tanam langsung di tanah. Nah, gimana proses tanamnya? Tentunya tidak sama dengan menanam bibit yang sudah di polybag sejak dulu. Bibit yang sudah memang siap tanam. Ini sebenarnya cangkokan seperti ini umumnya di polybag terlebih dahulu, dinaungkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah sehat, sudah betul-betul kuat, baru ditanam di lahan. Tapi ini saya akan coba langsung saya tanam di lahan sobat. Dan sebenarnya ini bukan percobaan yang pertama kali. Hanya ini saya ingin berbagi kepada sobat sekalian, agar supaya sobat juga tahu bagaimana cara tanam cangkokan langsung di lahan. Maka dari itu ikutilah video ini sampai selesai. Sekarang kita lakukan pembersihan dulu. Ini gulma-gulma rumput-rumput yang ada di lokasi yang akan kita tanam. Ini kita bersihkan semuanya sobat. Kurang lebih ya 1 meter atau 1,5 meter, itu terserah dari sobat. Tujuannya ini agar supaya rumput-rumput ini tidak mengganggu pertumbuhan jambu yang akan kita tanam. Kemudian langkah yang kedua, kita gali lubang. Ini lokasi saya sobat, tanahnya gembur, jadi saya nggak butuh lubang yang terlalu besar ya. Cukup kurang lebih 30-40 cm. Beda jika sobat misalkan lahannya itu agak lengket tanahnya ya. Itu kalau bisa lubangnya lebih lebar, kemudian diisi dengan media baru yang gembur. Karena ini lokasi saya sudah gembur, jadi saya lubangnya cukup kurang lebih 30-40 cm. Diameternya 30 cm, kedalamannya juga kurang lebih 30 cm. Kemudian setelah lubangnya siap, ini saya akan siapkan dulu untuk media yang lebih subur. Di sini ada lapisan tanah bagian atas yang warnanya agak kehitaman ya. Ini adalah bekas dari lapukan kayu-kayu pada saat dulu lahan ini dibuka. Jadi pada saat lahan ini dibuka dulu tidak saya lakukan pembakaran. Ini kayu-kayunya membusuk lapuk seperti ini. Sudah menjadi pupuk seperti yang pernah kami bahas pada video sebelumnya. Tentang kenapa hutan itu tetap subur walaupun tidak dipupuk. Nah, inilah manfaatnya sobat. Kalau kita tidak lakukan pembakaran, inilah humus yang bisa kita jadikan pupuk sebagai pengganti pupuk kandang. Kenapa saya di lokasi ini tidak pakai pupuk kandang? Pengalaman yang dulu-dulu, ketika saya menanam menggunakan pupuk kandang, baik itu kotoran ayam ataupun kotoran sapi, itu biasanya ada babi sobat. Di sini masih ada babi ya, babi-babi hutan. Itu kalau ada lokasi yang bersih, kemudian di situ ada aroma pupuk, babi itu akan datang, akan mencari cacingnya. Sebenarnya babi nggak merusak tanamannya, tidak secara langsung memakan tanaman, tidak. Tetapi babi ini mendoser-doser ya, mencari cacing, itu yang menyebabkan tanaman kita itu bisa tercungkil. Kemudian sobat, ini lubangnya saya isi sedikit dulu bagian bawahnya untuk sebagai dasaran ya. Ini lapisannya bagian bawah saya isi dengan kompos tadi. Selanjutnya saya berikan juga NPK, ini NPK 16 ya, kurang lebih 1 sendok makan ini sobat, hanya perkiraan saja ya. Ini kita taburkan dulu NPK-nya. Kemudian selanjutnya saya tambahkan juga garam. Ini garam biasa sobat, garam kasar ya, garam dapur. Tujuan dari pemberian garam ini sebagai pengganti puradan untuk menghindarkan rayap ya. Biasa rayap kan mengganggu bagian perakaran. Rayap itu tidak suka dengan garam sobat.
Jadi kalau sobat tidak menggunakan puradan, cukup diganti dengan garam dapur. Ya kurang lebih 1 sendok makan juga, ini hanya perkiraan saja. Kita campur-campur dulu sobat, diaduk-aduk ya supaya merata, supaya tidak terlalu pekat. Kalau terlalu pekat nanti malah asam, bahaya ke akar cangkokan kita, akarnya kan masih muda. Ini bagian plastiknya kita buka terlebih dahulu dengan menggunakan pisau. Kita buka perlahan sobat, jangan sampai pecah, karena kalau pecah ini bisa menyebabkan stres. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal ba'itsil warith, subhanal ba'itsil warith, subhanal ba'itsil warith. Setelah dibuka, selanjutnya kita tanam, kita masukkan ke lubang tanam yang sudah disiapkan tadi. Kemudian kita timbun lagi dengan tanah pupuk ya, tanah subur tadi, tanah humus atau kompos kayu-kayuan tadi. Ini kita timbun sampai penuh. Sambil kita tekan-tekan sedikit, tapi jangan terlalu juga. Ini tujuannya supaya tidak goyang sobat. Bagian perakaran dengan tanah itu supaya lengket, tidak goyang. Nah, agar supaya cangkokan kita tadi tidak goyang-goyang, karena kalau goyang ini juga membuat perakaran menjadi lambat tumbuhnya. Kita siapkan kayu sobat, 2 di kanan dan di kiri. Ini kita tancapkan saja kayunya seperti ini. Kemudian kita ikat, karena saya tidak bawa tali rafia, tidak bawa tali apa-apa. Di sini ada tanaman yang menjalar ini. Ini saya pakai untuk tali. Ini tidak tahu tanaman apa ini ya, rumput-rumput liar ini sobat. Yang penting bisa kita manfaatkan sebagai tali. Pakai tali batang pisang juga bisa, terserahlah. Yang penting tanaman kita, cangkokan kita ini tidak goyang. Karena cangkokan ini masih akarnya muda, masih mudah mati juga sebenarnya. Nah, untuk mengurangi penguapan, ini daun-daunnya yang sudah tua bagian bawah kita kurangi. Jadi daun-daun yang tua ini kita buang saja sobat, tapi juga jangan terlalu gundul. Kita sisakan daun yang ada di bagian ujung saja. Nah, daun-daun yang kita rontokkan tadi ini jangan kita buang ya, kita tumpuk saja di bagian bawah ini. Tujuannya sebagai mulsa, menutupi bagian tanah ini dari penguapan supaya tidak cepat kering. Lalu kita siapkan juga naungan. Naungannya di sini saya menggunakan daun kelapa sawit. Makanya di sini pohon kelapa sawit ada beberapa itu tidak saya bunuh karena daunnya masih saya manfaatkan untuk memberi naungan bibit yang baru tanam. Tapi kalau nanti lahan ini sudah full semuanya, sudah nggak butuh lagi, sawit itu akan saya bunuh karena jumlahnya nggak seberapa sobat. Sekarang untuk menambah mulsanya, saya gunakan rumput-rumputan dan juga daun-daun pisang yang ada di sini sobat. Ini tujuannya supaya bagian tanah ini tetap lembab, tidak cepat kering. Yang kedua manfaatnya supaya biji-biji rumput yang mungkin terbang hinggap di tanah ini tidak mudah tumbuh karena tertutupi bagian permukaannya. Oke, sudah selesai sobat. Begini saja caranya ya, mudah ya. Demikianlah sobat sekilas informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga cara saya ini ada manfaatnya untuk sobat semuanya. Jika bermanfaat silahkan like, share, bagikan ke kawan-kawan lainnya lewat media sosial, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, agar supaya teman-teman juga mendapatkan manfaatnya. Makasih semua yang sudah nonton. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan aja di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.